Jadi nasabah itu selalu diiming-imingi oleh marketing akan mendapatkan sejumlah profit jika bergabung. Itu 3 juta per hari gitu. Jadi kalau sebulan bisa dikali saja. Jadi 3 juta per hari keuntungan dengan modal 100 juta. Artinya kalau ada 20 hari kerja aja sebulan ya. Berarti 20 kali 3 juta 60 juta ya Pak. 60% sebulan ya. Ya orang mau kan. Pasti tergiur ya 100 juta, hampir 100% gitu kan. Dalam sebulan ya? Dalam sebulan gitu kan. Karena orang cuman trading pakai handphone gitu. Orang nasabah diiming-iminginya pakai itu. Halo para netizen dan penonton setia Tagar TV, kembali dengan saya Yosi Girsang dari Tagar TV. Nah, dalam kesempatan ini seperti biasa kita selalu membawa topik-topik yang menarik dan banyak dibahas, bahkan trending, baik itu di media sosial maupun di media mainstream. Nah, kali ini kita akan membahas tentang korporasi yang mana kaitannya dengan salah satu perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan jasa perdagangan. Salah satunya adalah komoditi emas, namanya PT Best Profit Futures. Nah, kalau kita tim Tagar berusaha untuk mencari izin dari PT Best Profit Futures, itu ditemuin di website dari bapepti.go.id bahwa perusahaan ini telah memiliki izin dari Bapepti dengan nomor 499/SI/X/2004, di mana alamat kantor pusat adalah di gedung Equity Tower lantai 23 SCBD di Jakarta. Dalam beberapa kesempatan kami juga mencoba untuk melakukan pencarian informasi, dan ada beberapa kasus di mana para nasabahnya ada yang merasa dirugikan, ada yang protes, ada yang dia datang ke kantornya. Terutama untuk informasi terakhir di tanggal 10 September 2020 yang lalu, diliput oleh CNN Indonesia, itu ada beberapa nasabah di PT Best Profit Futures Surabaya, jadi di Jawa Timur, Surabaya. Mereka merasa dirugikan dan marah karena uang investasi senilai 2,4 miliar itu tidak dikembalikan oleh perusahaan. Mungkin ini prosesnya masih bergulir. Nah, kali ini Tagar sangat beruntung, kami berhasil mengundang salah satu mantan karyawan dari PT Best Profit Futures di Indonesia. Nama beliau kami samarkan, kali ini kami panggil beliau dengan nama Pak Soleh, dan beliau juga minta untuk suaranya disamarkan dan video tidak kita tampilkan untuk menjaga identitas dari narasumber kita. Nah, kita sapa dulu. Halo Pak Soleh, apa kabar Pak? Halo Pak Yosi, sehat Pak? Gimana kabar Pak Yosi? Sehat. Terima kasih ya Pak sudah hadir di Tagar TV Pak Soleh. Iya Pak, saya mau sedikit memberikan pengalaman saya lah di sini. Cukup biar membantu orang lain gitu. Iya. Pak Soleh, mungkin kita mulai Pak. Kapan Bapak mulai bergabung sebagai karyawan dari PT Best Profit Futures ini, dan apa posisinya Pak pada waktu itu? Saya mulai bergabung itu efektifnya di bulan itu. Saya langsung diposisikan sebagai staff marketing. Oke, pada waktu itu siapa yang ajak Pak Soleh bergabung? Ada salah satu marketingnya juga, sudah manajer di perusahaan tersebut. Dia yang ajak saya bertemu di salah satu tempat. Nggak sengaja mengadakan obrolan, saya cerita, akhirnya dia menawarkan bekerja di perusahaannya. Oke, akhirnya Bapak tertarik kenapa Pak? Apakah karena kompensasinya, atau karena gajinya, atau karena apa Pak? Waktu itu saya udah cukup lama ya Pak cari kerja. Jadi memang saya butuh banget kerja gitu.
Waktu itu udah nggak tahu lagi mau kerja di mana, jadi saya terima aja. Oke, untuk kompensasinya Pak, kira-kira Bapak peroleh berapa per bulannya Pak? Untuk kompensasinya, Hmm. saya awalnya saya dijanjikan untuk menerima gaji 4 sampai 5 juta rupiah. Nah, itu selama hampir 3 bulan saya bertahan di perusahaan tersebut, saya nggak menerima apa yang disampaikan oleh orang yang mengajak saya tersebut. Saya awalnya menganggap dia itu HRD-nya, tapi kemudian ternyata dia juga marketing juga, manajer juga gitu. Jadi orang yang mengajak itu akhirnya jadi atasan Pak Soleh di sana ya? Ya, mungkin gini Pak, saya mau ceritakan langsung aja Ya, pokok permasalahan yang saya alami di Best Profit. oke, silakan Pak. Pertama yang saya alami itu adalah para marketingnya membohongi calon karyawannya. Oke. Jadi awalnya saya diundang untuk datang interview. Begitu datang, saya langsung menjalani serangkaian proses psikotes dan interview. Saya cukup kaget bahwa saya langsung diterima saat itu juga sebagai staf marketing. Ya, dengan informasi gaji tadi 4 sampai 5 juta rupiah tanpa mengetahui hasil psikotes saya. Ya, setelah itu saya langsung scan sidik jari untuk absen kehadiran dan mulai bekerja beberapa hari kemudian gitu. Awalnya saya cukup excited lah bisa diterima kerja di perusahaan berjangka seperti Best Profit. Saya sebelumnya nggak tahu Best Profit itu apa, tapi yang tahu itu perusahaan berjangka. Nggak tahu itu testimoninya seperti apa. Rasa senang saya itu berubah setelah saya mengetahui bahwa saya nggak digaji. Oh, nggak digaji akhirnya Pak? Jadi yang 4,5 sampai 5 juta itu Bapak tidak dapatkan? Saya nggak dapatkan. Ya, informasi itu saya dapat dari beberapa rekan kerja saya di Best Profit. Setelah Bapak masuk, baru Bapak dapat informasi begitu? Ya, beberapa hari lah saya kerja di Best Profit, saya baru tahu. Kalau saya nggak percaya, kalau saya nggak digaji. Masa sih orang HRD bohongin karyawan gitu kan? Tapi akhirnya memang itu terbukti setelah saya genap sebulan kerja, saya memang nggak terima gitu. Bukan cuma saya sih, itu juga dialami sama teman-teman di kantor saya yang lama, maksudnya di Best Profit. Iya. Ya, saya akhirnya sadar bahwa penerimaan karyawan itu pasti ada tanda tangan kontrak kan, Iya. atau semacamnya. Karena harapan saya yang bekerja di sana tuh tinggi, saya sampai lupa tuh nanyain kontrak itu gitu. Karyawan baru di Best Profit baru akan mendapatkan penghasilan setelah mereka berhasil closing atau mendapatkan nasabah yang bergabung untuk berinvestasi dengan nilai 100 juta gitu. Jadi Bapak harus dapat nasabah dulu, dan nasabah itu harus ikut berinvestasi minimal 100 juta baru dapat komisi istilahnya ya? Ya, seharusnya seperti itu ya. Tapi walaupun seorang broker atau karyawan dari Best Profit itu sudah berhasil mendapatkan nasabah yang closing, Ya. karyawan itu tetap nggak dapat penghasilan juga gitu. Apabila nasabahnya nggak mencapai target transaksi dalam sebulan. Oke. Itu di Best Profit sendiri target transaksinya, transaksi lotnya per bulannya itu adalah 20 sampai 22 lot. Itu minimal. Ya, sebentar Pak. Kita mungkin perlahan-lahan ininya Pak, penjabarannya. Jadi Bapak akhirnya posisi marketing nih ya? Ya, marketing. Apa yang diajarkan ke Bapak untuk dijual kepada nasabah sehingga akhirnya mereka mau join dengan nilai 100 juta tadi Pak? Oh iya, jadi
nasabah itu selalu diiming-imingi oleh marketing akan mendapatkan sejumlah profit jika bergabung, yaitu 3 juta per hari gitu. Jadi kalau sebulan bisa dikali saja. Jadi 3 juta per hari keuntungan diiming-imingkan Iya, dengan modal 100 juta. dengan modal 100 juta. Artinya kalau ada 20 hari kerja aja sebulan ya. Berarti 20 kali 3 juta, 60 juta ya Pak? 60% sebulan ya? Iya, ya orang mau kan. Pasti Wow. tergiur ya 100 juta, hampir 100% gitu kan. Dalam sebulan ya? Dalam sebulan gitu kan. Karena orang Oke. cuman trading pakai handphone gitu. Orang nasabah diiming-iminginya pakai itu. Nah, itu yang pertama. Hmm. Yang kedua ada juga namanya reward. Reward atau hadiah apa itu Pak? Reward. Reward. Hmm. Nah, reward itu hadiah jika nasabah itu join dengan minimal segini gitu. Misalnya 100 juta. Ya. 100 juta itu yang saya alami ya, itu biasa reward itu untuk 100 juta itu dapatnya emas fisik Hmm. 10 gram. Oke. Nah, 10 gram berarti kalau sekarang nilai 1 gram 900.000 itu setara dengan 9 juta ya Pak ya? ya kira-kira begitu Pak. Jadi harus apa yang dilakukan supaya dapat reward tadi Pak yang 10 gram emas? Jadi begini, jadi disampaikannya kalau join 100 juta dapat emas itu nggak diundi sama sekali, langsung dapat. Hmm. Disampaikannya seperti itu. Padahal mas sebenarnya enggak. Oke. Itu Mhm. kalau mau itu dapat emas itu si nasabah harus mencapai target transaksi per bulan. Apa itu Pak transaksi per bulan yang ditargetkan? Ya, jadi ada namanya lot itu. Jadi Ya. lot itu apalah namanya buat Satuan lah ya, satuan. Ya, satuan lah, transaksi ya. satuan transaksi di trading. Oke. Ya, jadi targetnya itu 20 sampai 22 lot. Satu lot itu berapa rupiah Pak kalau kita rupiahkan? Biar ada gambaran para Oh ya, satu lot itu 10 juta. Oke. Tadi Tadi kan nasabahnya join dengan minimal 100 juta ya. ya. Berarti kalau 10 juta itu satu lot, berarti dapat 10 lot. Oke. Gitu. Nah, target yang tadi dia harus transaksi sebulan berapa? Minimal berapa lot? Nomor 20 sampai 22 lot. 20 sampai 22 lot. Artinya sekitar 200 juta sampai 220 juta lah ya, kurang lebih ya. Ya, lotnya ya. Nah, kalau kita rupiahkan gitulah kurang lebihnya ya. Ya. Per bulannya, Pak. Per bulannya. Oke, itu otomatis langsung dapat emas yang 10 gram tadi kalau si nasabah tersebut melakukan transaksi itu. Nah, ini juga itu kan yang saya ketahui ya, ada Ya. juga nasabah itu marketing itu punya minimal tersendiri Pak, minimal target tersendiri gitu. Jadi kalau ini 20 itu guys bisa aja 30. Kalau itu kan tadi 100 juta, kalau misalnya 500 juta itu bisa 300 slot lah sebulan lebih. Dan itu hadiah rewardnya biasanya Fortuner, mobil Pak. Pokoknya semakin banyak transaksi, rewardnya semakin yang dijanjikan semakin besar gitu ya. Iya. Artinya kalau kita mencapai tadi 200 slot Pak, ya kalau untung ya, kalau rugi kan berarti harus ini dong. Harus kan kita masuk misalnya nasabah gitu ya 100 juta. Tahu-tahu rugi kan nilai kita kan berkurang tuh di bawah 100 juta. Sementara kita harus mengejar tadi sampai 200 juta atau 20 lot tadi, berarti kita harus ini dong top up lagi Pak. Oh iya kan rugi terus
biasanya itu marketing ngomongnya harus top up lagi. Sedangkan memang dana dari nasabahnya terbatas. Akhirnya direlakan aja tuh apa yang tadinya rugi sedikit, makin lama makin rugi, makin habis duitnya. Gitu. Terus apa lagi Pak? Janji-janji yang di ini Pak? Oh iya, yang tadi Berikan itu ke nasabah. 20 sampai 22 lot itu, jika nasabahnya nggak sampai segitu, si brokernya juga akan dapat apa-apa. Gitu. Jadi udah nggak digaji, terus udah dapat nasabah, tetap aja ada kemungkinan nggak dapat penghasilan juga. Gitu. Itu seperti itu, kira-kira seperti itu Pak. Oke, apakah ada lagi janji-janji yang lain Pak? Yang diberikan atau yang diajarkan ke marketing? Yang ajarkan ini siapa Pak? Biasanya manajer-manajer, jadi ada tingkatan-tingkatan. Jadi ada, kalau saya itu perannya itu namanya kan marketing, tapi dikasih agak bagusan dikit tuh, bisnis consultant gitu. Bisnis consultant, di atas saya ada senior, ada manajer, ada eksekutif, ada wakil kepala cabang sampai kepala cabang. Oke. Gitu. Nah, dalam transaksi komoditi ini ya, apalagi emas itu kan beresiko tinggi ya Pak. Kebetulan saya juga ada lama di dunia investasi saham lah kurang lebih ya. Nah, itu kan komoditi malah bisa dibilang levelnya lebih tinggi lagi dari sisi resiko. Artinya high return, high risk juga gitu ya. Nah, resiko-resiko yang bisa dialami nasabah itu disampaikan nggak Pak? Itu yang mau saya sampaikan juga sebenarnya. Sering saat prospek itu, saat follow up nasabah datang di mana, mau datang ke kantornya, datang ke rumahnya, atau ketemu di tempat ngopi biasanya seperti itu. Nah, itu disampaikan yang enaknya aja, yang untung-untungnya aja. Jadi saya pernah ikut sama salah satu marketing juga, levelnya udah di atas saya, tapi umurnya masih di bawah saya, jauh gitu. Jadi apa yang saya ketahui coba saya sampaikan juga sama nasabah. Jadi saya berdua gitu sama nasabah berdua, bertiga berdua, nasabahnya satu, jadi gitu. Nah, saya coba sampaikan juga apa yang saya tahu. Saya lo nggak usah sampaikan yang itu, katanya, kata marketingnya. Yang mana Pak yang tidak disampaikan? Itu ya, pertama ini itu ada namanya biaya potongan. Potongan itu sebesar $33 per lotnya. Kalau transaksi ada potongan komisi istilahnya ya? Ya, ada potongan komisi lah, pajak dan segala macam itu Pak. Iya. Yang kedua itu ada biaya inap. Nah, ini yang paling sering nggak disampaikan nih. Kalau nasabahnya nggak nanya, ya nggak disampaikan. Gitu. Terus ya, ada yang ketiga, yang tadi margin requirement. Sorry Pak, saya potong sedikit. Biaya inap berapa Pak? Biaya inapnya 50.000 per lotnya per harinya. Per lot per hari. Jadi kalau 10 lot ya berarti 500.000. 500.000 kali harinya. Kali harinya. Kalau misalkan 10 hari nggak dijual-jual berarti 5 juta. Ya. Oke. Kemudian apa tadi Pak yang ketiga? Yang ketiga margin requirement. Nah, itu kan tadi 50 juta Pak. Ya. Iya kan, sampai misalkan 10 hari berarti floatingnya ya. Ya. Pengembangnya ya. Tadi kan punya dananya 100 juta. Ya. Nah, itu kalau udah lebih, semakin lama makin itu tuh, kalau floating terus sama habis dananya, itu yang bikin rugi. Gitu. Jadi istilahnya saya kasih gambaran ya. Jadi istilahnya dibeli 10 lot, ya kan? 10 lot. Tadi biaya inap kan per lotnya itu 50.000. Berarti kalau 10 lot 500.000. Ya. Kalau dia floating atau ditahan selama atau diinapkan selama katakan 10 hari, berarti 5 juta kepotong. Iya. Kalau dia 10 lot gitu ya. Iya. Dan itu yang tidak diketahui oleh nasabah. Jadi dia tidak cut loss lah istilahnya kalau sudah rugi ya. Jadi dia udah turun, udah rugi, tidak di cut loss karena tidak diberitahu resiko itu, akhirnya rugi lagi dia 5 juta lagi dari 100 juta yang dimiliki gitu ya.
Ya, biasanya itu kalau udah kayak gitu, si nasabah lapor nih, lapor ke marketing. Nih, saya nih gimana nih? Saya nggak bisa transaksi lagi nih, gitu. Bapak top up aja, tambah dana gitu. Oh, nggak bisa transaksi kenapa, Pak? Karena dananya udah habis, udah floating terus karena nggak di cut loss tadi kan. Tapi kan masih ada sisa itu. Misalkan nih dananya kan 10 lot 100 juta. Terus Iya, tadi itu kepotong potong aja. Nah, oke. Itu saja. Ada yang lebih, Pak. Ada yang lebih. Gitu. Nah, akhirnya dia tidak bisa transaksi lagi, di lock istilahnya, habis dananya. Ya, udah habis dananya terkunci gitu. Kalau mau main lagi ya top up. Bisa itu dijual. Dijual rugi lah. Oh, jadi harus top up dulu baru bisa dijual rugi gitu. Iya. Memang itu peraturannya seperti itu ya? Iya, itu harus top up. Itu. Oh, jadi itulah kenapa akhirnya banyak yang kayak semacam yang di Surabaya ini kan 2,4 miliar ya, yang saya sebutkan tadi ya. Itu akhirnya jatuhnya hitungan miliar rupiah ya, Pak ya? Iya, mungkin itu lebih tinggi lagi ruginya, Pak. Itu jadi resiko-resiko itu sering nggak disampaikan di awal. Si marketingnya follow up, yang disampaikan ya keuntungan aja. Jadi nasabah itu sering dapat angin surga lah gitu. Jadi enak nih gitu kan gitu. Selama Bapak di sana, kejadian kerugian itu seberapa besar yang Bapak tahu dialami nasabah dan seberapa cepat itu? Berapa lama dia langsung habis? Oh ya, itu yang saya ketahui ya, itu kebetulan teman kantor sebelahan sama saya duduknya. Itu 100 juta hilang dalam semingguan, Pak, kalau yang saya itu. Seminggu, dalam 5 hari? Bukan ya, ada di 100 minggu. Ya dalam 5 hari ya, Senin sampai Jumat ya. Wow. Soalnya Yang saya tahu. Dari tim kita itu coba untuk mencari informasi. Kebetulan ini memang datanya di tahun 2018, 15 Februari 2018 dari tribunnews.com. Itu ada seorang ibu dari Kalimantan Selatan, namanya Ibu Nur Haidaya. Beliau itu bergabung baru 2 hari dengan dana 100 juta. Jadi mirip seperti yang Bapak bilang tadi ya, minimum 100 juta ya. Nah, si 100 jutanya Bu Nur ini dalam 2 hari itu sudah langsung habis. Berarti ini yang Bapak ceritakan tadi ya? Ya mungkin kasusnya sama. Mungkin waktunya ya, karena emas itu fluktuatifnya kita nggak bisa tentu kan, naik turunnya. Ya mungkin sama itu, Pak. Oke. Jadi poin yang sebenarnya bermasalah itu dalam strategi marketingnya adalah hanya, kalau saya simpulkan dari penyampaian Bapak tadi ya, hanya menceritakan janji-janji yang baik, tapi di satu sisi resikonya itu tidak dipaparkan, padahal nasabah ini mungkin orang yang awam ya. Ya. Perdagangan komoditi emas ini ya. Iya. Kalaupun kan di follow up itu disampaikan semua. Ya mungkin nasabahnya lupa pas sudah transaksi langsung gitu kan. Ya kadang marketingnya ada, kadang marketingnya sibuk gitu. Ya marketing ini nggak tentu, nggak totalitas gitu loh dalam membimbing nasabahnya. Tapi apakah ada arahan khusus, Pak, dari manajer Bapak waktu itu, cara komunikasinya sebaiknya seperti apa? Kalau yang waktu itu saya masih bisnis konsultan. Jadi untuk pengetahuan lebih lanjut itu nggak disampaikan. Jadi saya naik pangkat dulu, nanti instruksinya beda lagi. Udah naik level lah gitu kan instruksinya. Ya yang margin requirement tadi sebenarnya saya nggak tahu. Itu yang tahu itu sebenarnya level di atas saya, level setingkat di atas saya. Itu karena waktu itu kenapa saya tahu, saya cari tahu sendiri. Saya waktu itu saudara saya mau join, jadi saya selidiki dulu lah apa ini resikonya gitu. Makanya saya tahu. Kalau nggak akan disampaikan juga. Akhirnya selama di sana Bapak ada nasabah yang akhirnya join karena Bapak ajak? Nggak ada, Pak.
Jadi tidak ada yang join dari ini ya, dari Pak Soleh ya? Tidak ada. Jadi saya memang nggak dapat apa-apa. Gaji nggak dapat apa-apa sama sekali gitu. Udah sangat sulit buat saya bertahan di sana. Saya butuh paling nggak saya butuh uang transportasi buat berangkat, uang makan siang buat di kantor ya. Tapi itu pun nggak ada. Jadi bagaimana itu Pak? Bapak kerja sekian bulan di sana, nggak ada pemasukan sama sekali? Terus keuangan gimana dong Pak untuk biaya-biaya hidup? Saya ada simpanan sedikit Pak gitu. Saya pakai itu gitu. Sampai akhirnya keuangan saya menipis. Gitu. Oke Pak Soleh, mungkin ada hal lain lagi yang mau Bapak sampaikan di Tagar TV kali ini? Jadi itu ya Pak, pertama tadi saya sampaikan, saya mau highlight lagi. Pertama, best profit itu membohongi calon karyawannya. Yang kedua yaitu tidak membimbing dan memberitahu secara menyeluruh resiko-resiko yang akan dialami oleh nasabah. Jadi ada dua itu, gitu. Paling itu dua itu Pak. Jadi itu 2 poin yang mungkin Bapak mau sharingkan dalam kesempatan ini ya? Iya. Oke, Dan mungkin kalau boleh saya sampaikan juga untuk yang poin membohongi ya calon karyawan. Jadi saya masuk kantor itu, saya dihadapkan pada ruangan yang ini ya soal kenyamanan kerjanya. ya. Jadi saya membayangkan pada umumnya pasti dalam kantor itu setiap karyawan punya meja sendiri. Ada partisi-partisi antara karyawan lain, tapi di Best Profit enggak. Jadi di situ ada meja panjang, situ di mana orang siapa aja boleh duduk, di mana aja bertukar-tukar posisi, terserah gitu. Terus ruangan itu menurut saya mungkin kapasitasnya cuma 20 orang, tapi diisi sampai kira-kira 50 orangan kurang lebih. Jadi suasana kerja juga sama sekali nggak nyaman gitu untuk kita memberikan kontribusi ke perusahaan, jadi nggak efektif gitu. Sangat tidak nyaman buat saya gitu. Itu juga yang akhirnya saya keluar dari perusahaan. Oke, penutup Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Apakah itu ke PT Best Profit Futures atau mungkin ke masyarakat? Jadi yang mau saya sampaikan adalah berhentilah Best Profit ya untuk membohongi calon karyawannya. Gitu. Karena memang banyak dari calon karyawan itu orang daerah yang nggak punya uang, harus datang ke kota untuk mengadu nasib, dan udah nyampe di kantor nggak digaji pula, udah dapat nasabah tetap masih ada kemungkinan nggak dapat penghasilan juga. Akhirnya menyusahkan gitu. Kenapa nggak dari awal dibilang saja terus terang? Kenapa harus bohong? Bilang aja ini nggak digaji, kamu mau lanjut atau tidak? Kalau calon karyawannya mau lanjut atas dasar hal itu, ya udah itu tanggung jawabnya si karyawan. Tapi kalau nggak mau ya udah gitu kan. Kenapa harus membohongi gitu? Terus yang kedua, calon nasabah yang akan bergabung, cobalah lebih kritis terhadap uangnya. Jangan semata-mata mendengar untung duit langsung tergiur. Gitu. Coba diselidiki dulu. Sekarang ada Google, bisa cari tahu apa itu trading, apa itu best profit, bagaimana track recordnya. Jadi jangan terlena lah dengan uang. Kenapa nggak semua orang trading kalau gitu, kalau memang bang bisa dapat 60 juta sebulan. Ini itu Pak. Baik, demikian diskusi kami dengan salah satu mantan karyawan dari PT Best Profit Futures, Bapak Soleh. Pada dasarnya kami dari Tagar ID dan Tagar TV memberikan kesempatan yang berimbang kepada kedua belah pihak. Yang kali ini mantan karyawan dari PT Best Profit Futures telah memberikan testimoni. Kami juga memberikan kesempatan yang sama kepada manajemen atau perwakilan dari PT Best Profit Futures untuk mengklarifikasi pernyataan yang sudah disampaikan dalam wawancara ini. Sebenarnya kami sudah mencoba menghubungi PT Best Profit Future di lewat
panggilan telepon ke kantor pusat mereka yang ada di gedung Equity Tower lantai 23, dan kita diterima oleh salah seorang dari bagian rekrutmen, yaitu Pak Randy dan atasannya yang kebetulan tidak bersedia untuk disebutkan namanya, dan mereka menyampaikan ke kita bahwa mereka akan mengontak kita lewat bagian dari legal. Jadi kami masih menanti dari tim legal ataupun tim perwakilan dari PT Best Profit Futures untuk memberikan kesempatan yang berimbang. Pak Soleh, terima kasih untuk waktu dan kesediaannya di Tagar TV. Sampai ketemu kembali.